Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia dengan NIM 1901011 dari Akademi Farmasi Yana Susada akan melakukan prosesi wawancara dengan pengusaha sukses yang bergelut di bidang kesehatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan pengusaha muda yang sukses di bidang herbal dengan Bapak Khairul Warisi. Beliau ini saat ini sedang menekuni dua bidang usaha sekaligus. Usahanya yang pertama adalah usaha di bidang pijat, yang kedua adalah di bidang ramuan seperti serai, jahe, dan udang. Mohon maaf ya Pak sebelumnya. Kira-kira sejak kapan Bapak membuka usaha herbal Bapak itu? Saya membuka usaha saya ini kira-kira pada tahun 2020, yang mana waktu itu saya dengan teman-teman bingungan dalam mencari obat ketika teman saya sakit, sehingga mempunyai keinginan untuk tahu bagaimana saya dengan teman-teman itu bisa bermanfaat untuk orang lain dengan menggunakan apa-apa yang sudah ada di desa gitu. Bagaimana Bapak melanjutkan usaha kecil Bapak yang dari teman Bapak, itu lingkungan sekitar Bapak, menjadi usaha yang lebih besar sampai menjadi berkembang seperti saat ini? Saya melanjutkan usaha saya waktu saya bersama teman-teman dari satu kos ke kos yang lain, sehingga kita mencari data terkait apa sih manfaat-manfaat yang harus diambil dari beberapa ramuan yang saya kelola saat ini. Kenapa Bapak lebih memilih usaha herbal dibandingkan dengan usaha yang saat ini sedang berjalan? Kenapa saya memilih itu ya, karena memang usaha itu memang jarang diminati oleh orang-orang yang sekarang. Karena kalau bukan saya untuk menuliskan itu, terus siapa lagi? Karena memang saya ingin tidak akan menghilangkan ramuan-ramuan khas Madura ini tenggelam begitu saja. Biarkanlah mereka itu memulai dagangan-dagangan yang sekarang viral, tapi untuk saya ini lebih penting daripada bahan-bahan yang seperti itu, karena ini memang benar-benar alami. Apakah itu tidak menjadi hambatan bagi usaha yang akan Bapak jalankan? Oh tidak, karena memang usaha ini memang berbeda dengan yang lain. Saya kira punya mereka itu hanya mereka kelola dengan membeli di warung-warung saja kan. Mereka sebenarnya tidak tahu yang sekarang saya tekuni ini adalah banyak sekali manfaatnya, dan juga bahannya pun lebih gampang untuk saya cari, entah itu di pasar, saya menanam sendiri, karena manfaatnya memang lebih besar daripada kalau di dagangan-dagangan di luar itu kan hanya minuman-minuman untuk anak-anak yang zaman milenial. Kalau ini kan memang untuk anak muda bisa, bayi bisa, orang tua bisa, dan lain apapun bisa. Jadi bagaimana cara Bapak untuk menarik minat seperti remaja untuk konsumsi atau membeli produk dan jasa dari Bapak? Salah satu metode yang saya pakai dalam menjalankan usaha saya, yang pertama memang saya diiringi dengan usaha pijat saya. Setelah pijat, saya kasih beberapa ramuan yang seperti kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Karena apa? Biasanya pemuda-pemuda sekarang kalau tidak dikenalkan dengan ramuan ini, memang mereka akan meninggalkan. Salah satunya adalah ya saya memang harus terjun langsung terhadap mereka. Ya saya harus bergaul dengan para pemuda-pemuda. Contohnya ketika mereka setelah melakukan kegiatan olahraga yang sifatnya fisik, setelah itu saya kenalkan, ini ada ramuannya, bagaimana kalian itu lebih sehat dengan ramuan yang alami. Jika boleh tahu, di mana Bapak sekarang menjalankan usaha Bapak tersebut? Saya membuka usaha saat ini di Desa Bilaporah, Kecamatan Suca. Karena memang saat ini saya menetap di sana. Karena memang di sana saya lebih banyak mengetahui ramuan-ramuan khusus yang ada di Madura. Karena memang
ramuan itu yang lebih banyak mengetahui manfaatnya itu lebih dari orang tua-tua yang di sana, sehingga saya banyak belajar di sana dan sekarang alhamdulillah menetap di Desa Bilapar. Ini kan usaha yang Bapak jalankan bisa dikatakan sukses. Laba yang Bapak dapatkan dalam per bulannya berapa? Alhamdulillah kalau masalah keuntungan yang saya dapat di tiap bulan itu sebenarnya sih nggak nentu. Cuman kalau dibuat untuk makan satu keluarga itu masih ada lebihnya. Tuh. Tapi untuk menyebutkan nominal itu saya kayak nggak bisa. Karena memang dalam membuka usaha itu kita kan memang harus menjaga itu. Tapi saya yakin dari tiap orang yang membuka usaha itu pasti ada untungnya. Gitu. Untuk produk yang Bapak gunakan dalam usaha Bapak, apakah Bapak membuat produk tersebut sendiri atau membelinya dari orang lain? Tentunya untuk meracik ramuan itu saya buat sendiri. Tapi untuk masalah bahan-bahan, contohnya kayak jahe, kunyit, atau kencur, itu ada yang membeli dan juga ada saya punya sendiri. Jadi saya gali sendiri. Cuman wadahnya kan juga membeli gitu. Jadi kira-kira berapa yang Bapak keluarkan perharinya untuk membuat produk Bapak? Kira-kira kalau pengeluaran tiap harinya itu kira-kira saya nggak nyampe 100.000, tapi kalau 50.000 itu lebih. Tapi kalau 100.000 itu nggak nyampe. Jadi di sanalah kok keistimewaan usaha saya 2 kali lipat dari pengeluaran itu untuk keuntungannya. Seperti apa yang tadi adik tanyakan ke saya gitu. Apakah Bapak tidak tertarik untuk menanam atau membudidayakan rempah-rempah Bapak sendiri? Alhamdulillah untuk saat ini memang saya sudah memulai untuk menanam bibit-bibit itu sendiri. Mulai dari jahe, kencur, dan juga kunyit. Alhamdulillah saya sudah menanam sendiri. Ada sirih dan juga ada intinya banyaklah rempah-rempah yang saya butuhkan untuk meracik ramuan saya itu. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk melakukan usaha herbal ini? Salah satu yang memotivasi adalah karena memang saat ini ramuan yang saya tekuni ini jarang dikonsumsi oleh pemuda. Sesuai dengan apa yang diteliti oleh teman-teman, mengkonsumsi ramuan tradisional itu memang kebanyakan yang mengkonsumsi adalah orang tua. Jadi saat ini adalah target saya bagaimana para pemuda itu juga mengkonsumsi ramuan itu, karena memang kurang butuh untuk dilestarikan dan tidak harus selalu bergantung terhadap obat-obatan yang mengandung kimia gitu. Dari cerita yang Bapak sampaikan, mungkin dari Bapak sendiri ada saran atau motivasi untuk usaha yang bergelut di bidang yang sama dengan Bapak? Untuk sarannya tetap para pemuda itu selalu mengembangkan skill yang dipunya meskipun usahanya masih belum berkembang. Tapi sama sih sebenarnya dulu saya juga menata dari nol untuk mengembangkan usaha herbal saya ini. Tapi lama-kelamaan ketika kita memang benar-benar bergelut di usaha tersebut, insya Allah akan ada jalan untuk lebih besar ke depannya. Motivasinya adalah teman-teman jangan gengsi untuk melestarikan usaha yang digeluti meskipun itu di skala kecil, karena lama-kelamaan hal itu akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Saya Kamelia pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.